Ketika manusia melakukan interaksi seperti berkumpul, bertegur sapa, berjabat tangan, maupun bertukar informasi, tidak selalu hal positif yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hendarto Travelai. Bagi teman-teman yang baru menonton, di channel ini saya membahas video pembelajaran, sejarah pahlawan nasional, sedikit video perjalanan, dan konten edukatif lainnya. Pada video yang sekarang, saya membahas uji kompetensi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD. Tanpa berlama-lama, mari simak videonya. Baik, sekarang kita bertemu kembali di pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD. Kita masuk di bab 6, yaitu peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pada pembahasan sekarang, kita akan melihat seperti video-video sebelumnya, dimulai dari bab 1 sampai bab 5, kita membahas tentang uji kompetensi dari IPAS kelas 4 ini. Sekarang kita lihat uji kompetensi dari bab 6, peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Uji kompetensi. 1. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dan masyarakat? Tuliskan juga peranmu. Nah, jawabannya adalah yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, piket kelas dengan tanggung jawab. Berikutnya, gotong royong sekali seminggu membersihkan lingkungan sekolah seperti taman, pekarangan sekolah, dan ruang kelas. Berikutnya jawabannya, yang dilakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, membersihkan pekarangan rumah setiap hari, dan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan tempat tinggal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, peran yang saya lakukan di sekolah adalah sebagai peserta didik dan warga sekolah. Berikutnya, berdasarkan soal yang nomor 1 ini, peran yang saya lakukan di lingkungan masyarakat adalah yaitu sebagai anggota keluarga dan sebagai warga masyarakat. Kita melanjutkan ke soal yang nomor 2. Setelah kalian menyelesaikan tantangan pada topik B bagian Ayo menyelidiki, lakukan pengisian tabel berikut pada buku tugas. Setelah itu, kalian dapat memberi tanda checklist atau centang pada kolom yang sesuai. Tanggung jawab dilakukan setiap hari, dilakukan 1 minggu sekali, atau dilakukan hanya 1 kali. Tanggung jawabnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya ini tentu kita lakukan setiap hari. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. Apa tantangan yang kamu rasakan ketika mencoba konsisten melaksanakan tanggung jawab tersebut? Jawabannya adalah perlu niat dan semangat yang kuat untuk terus konsisten membuang sampah pada tempatnya. B. Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan tantangan tersebut. Jawaban, apapun situasinya, jadikan membuang sampah pada tempatnya
sebagai rutinitas dalam setiap aktivitas. Berikutnya, jelaskan mengapa tanggung jawab tersebut penting untuk dilakukan menurut kamu. Jawabannya, tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya penting dilakukan karena akan menjaga lingkungan itu sendiri dan akan menjadi contoh bagi orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Mengapa kita harus memahami peraturan dan tanggung jawab terlebih dahulu sebelum menerapkan interaksi sosial dengan baik di lingkungan masyarakat? Jelaskan. Jawabannya, kita harus memahami peraturan dan tanggung jawab terlebih dahulu sebelum menerapkan interaksi sosial dengan baik di lingkungan masyarakat, karena ketika berinteraksi, manusia harus melakukan kontak dan komunikasi. Ketika manusia melakukan interaksi seperti berkumpul, bertegur sapa, berjabat tangan, maupun bertukar informasi, tidak selalu hal positif yang terjadi. Nah, mengapa demikian? Manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, sehingga bisa saja terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan perselisihan. Sehingganya, perlu memahami peraturan dan tanggung jawab terlebih dahulu sebelum menerapkan interaksi sosial dengan baik di lingkungan masyarakat. Kita lanjutkan soal yang nomor 4. Ceritakan pengalamanmu saat berdiskusi di dalam kelompok. Jawabannya kira-kira seperti ini. Pengalaman saat berdiskusi kelompok yaitu terjadinya interaksi, saling berkomunikasi, bertukar informasi, mengemukakan ide atau gagasan, bahkan membentuk sebuah hubungan kekerabatan. Maka, sebagai peserta diskusi dalam kelompok individu, perlu memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Sebelumnya, buatlah tabel berikut pada buku tugas. Berikan tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan pernyataan. Pernyataan yang nomor 1. Peraturan merupakan hal yang dapat kita abaikan sehingga lingkungan aman dan tertib. Salah jawabannya ya. Nomor 2, pernyataannya, membantu petugas kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai masyarakat yang baik. Ya, benar. Berikutnya, menghormati lawan bicara kita dapat membuat interaksi berjalan dengan baik. Ya, jawabannya adalah benar. Teman-teman. Jadi inilah pembahasan dari uji kompetensi bab 6, peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Teman-teman, silahkan dilihat baik-baik kembali pembahasannya. Ini adalah pembahasan dan jawaban dari uji kompetensi bab 6 ini. Silakan teman-teman lihat. Teman-teman, bagaimana tentang pembahasan uji kompetensi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang baru saja ditonton? Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya. Dukung Hendarto Travel Like dengan cara subscribe dan
share ke teman-teman kalian. Terima kasih, tunggu video uji kompetensi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.